1 sampai 5 nanti. Kalau ibu bilang tepuk 1 cukup tepuk saja. Jadi nggak usah. Kalau kalian biasanya yes gitu kan? Nah itu nggak usah suaranya. Tepuk 1 cukup 1 kali. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa? Bisa. Yuk, tepuk 1, tepuk 2, tidak usah pakai suaranya, oke? Yuk, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4 2 kali. Ya, oke. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Bentang alam. Bentang alam. Bentang alam itu ada berapa? 2. Apa saja kemarin? Dataran tinggi dan dataran rendah. Terus ada juga dalam bentuk daratan dan perairan. Bagus. Kalau di daratan itu suhunya bagaimana? Dataran tinggi suhunya bagaimana? Dingin. Kalau di dataran rendah? Panas. Oke, bagus. Nah, dataran rendah itu kan termasuk juga pantai. Coba ibu mau tanya, adakah dari kalian yang sudah pernah ke pantai? Pantai. Kalian kalau ke pantai pakai jaket apa pakai kaos yang tipis? Kenapa pakai kaos yang tipis? Karena panas. Kalau pakai jaket kira-kira gimana? Panas. Bagus. Kalau musim hujan, kalian pakai kaos yang tipis atau pakai jaket? Kenapa kok pakai jaket? Karena dingin. Kalian akan dapat menyebutkan dan mengidentifikasi apa saja ya adaptasi yang ada di bentang alam yang ada di Indonesia. Oke ya? Oke, coba kalian lihat ke depan. Ini ibu punya gambar apa saja? Ini gambar apa ini? Ini gambar apa? Kelompok 1, ini gambar apa? Kelompok 2 di belakang ya. Kelompok 3, oke. Ini gambar apa? Kira-kira apa perbedaan dari gunung, sawah, dan pantai? Kalau pantai apa? Perairan. Perairan, oke. Kalau gunung? Gunung dataran tinggi. Dataran tinggi. Kira-kira kalau kita pergi ke gunung dan ke pantai, bajunya sama apa enggak? Siapa yang tahu adaptasi? Adaptasi itu apa ya? Mas Rizky, mana Mas Rizky? Apa? Oke, dengarkan dulu ya. Adaptasi itu cara menyesuaikan diri. Jadi kalau di gunung kalian pakai baju yang tebal, itu kalian sudah menyesuaikan diri ya. Kalian pernah lihat bunglon nggak? Tahu nggak? Hewan bunglon tahu? Kalau hewan bunglon ada di daun, dia warnanya jadi apa? Nah, ini nah, perhatikan adaptasi masyarakat di gunung. Nah, biasanya di daerah gunung itu masyarakatnya bertani. Jadi petani apa biasanya kalau di gunung? Jagung. Sayur. Nah, ini membangun rumah dari bahan yang kuat, memakai pakaian tebal, menggunakan jalan menanjak karena dia tadi kan sudah ibu jelaskan tentang gunung, sawah, dan pantai. Nah, sekarang ibu punya kertas, silakan kalian tulis pertanyaan untuk pemaparan yang sudah ibu jelaskan tadi. 1 pertanyaan aja. Kalau sudah ditulis pertanyaannya, silakan ditempelkan di papan. Apa saja bebas yang ingin kalian tanyakan tentang gunung, pantai, dan sawah tadi ya. Ditulis pertanyaan. Kira-kira apa yang ingin kalian tanyakan dari gunung tadi? Misalnya, pertanyaannya misalnya di gunung itu pakai baju seperti apa ya? Di gunung itu kerja apa ya? Kayak gitu. Silakan kalian tulis ya. Kita sudah merumuskan pertanyaan nih. Coba ibu cek dulu pertanyaannya. Yang pertama, di gunung pakai
baju apa tadi kira-kira? Pakai baju yang tebal. Kemudian bagaimana cara nelayan mencari ikan? Memasang jaring, bagus. Ada lagi? Memancing. Oke. Tadi kita sudah merumuskan pertanyaan. Nah, ini kan duduknya sudah berbentuk kelompok. Ibu mau bagikan dulu ya. Ibu ada tugas. Ibu bagikan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Kelompok 1 dan 2 nanti kita akan mencari informasi tentang dataran tinggi, adaptasi di dataran tinggi. Kelompok 3 dan 4 mencari informasi tentang adaptasi di dataran rendah. Oke? Kelompok 5 dan 6 mencari informasi tentang adaptasi di pesisir pantai. Oke ya semua? Ibu punya game berbentuk puzzle. Nanti kalian kumpulkan puzzle-nya di sini. Setelah puzzle-nya terkumpul, kalian akan mendapatkan informasi tentang adaptasi di beberapa bentuk alat tadi. Oke? Setelah mendapatkannya, kalian akan menjawab soal di sini. Bisa? Bisa nggak, Nana? Oke, langsung ibu bagikan ya. Yang lain bantuin ngelem. Ya bagus. Oke, gimana puzzle-nya sudah? Kalau sudah puzzle-nya silakan dilanjut untuk menjawab soal yang ada di sini ya. Informasinya cari di puzzle yang telah kalian susun, oke? Oke, silakan. Mulai sila. Oke, sudah semua Nana? Sudah. Maka kelompok 4 maju, yuk sini kelompok 4 maju semuanya. Silakan presentasikan jawabannya dari Pak Do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mendapatkan daratan rendah. Silakan dijelaskan. Dataran rendah. Ya, di dataran rendah itu apa aja? Dijelasin ke temannya. Makanan masyarakat mengkonsumsi makanan yang beragam seperti nasi, ikan, sayur, buah-buahan, dan hasil pertanian di sawah. Oke. Pakaian, karena udara panas, masyarakat lebih sering memakai pakaian yang tipis dan mudah menyerap keringat. Oke, tadi di dataran rendah katanya karena cuaca panas, jadi pakaiannya gimana, Mbak? Tipis yang mudah menyerap keringat seperti itu ya. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 4. Kita beri tepuk tangan semuanya. Oke, ada yang mau maju lagi, Nak? Kelompok 2 ya, silakan maju. Kelompok 2 tadi dapat dataran apa? Tinggi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami mendapatkan dataran tinggi. Dataran tinggi makanannya sayuran, teh, dan buah-buahan. Pakaiannya jaket tebal tapi tebal, sarung tangan tebal. Oke, tadi pakaiannya di dataran tinggi ada jaket tebal ya. Ada apa lagi? Tapi tebal. Topi tebal. Kenapa kok pakaian seperti itu? Karena di dataran
Kalau di Bandung karyanya tipis. Oke, ada lagi? Reva bisa Reva? Oke, apa Mbak? Ayo. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar. Gimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Seru? Bagaimana yang seru? Kalian suka dengan pembelajaran hari ini? Oke, untuk menindaklanjuti hari ini, nanti kalian bersama orang tua di rumah mencari informasi di rumah itu pakaiannya pakai tebal apa tipis ya? Terus kalau tipis kira-kira masuk ke dataran tinggi atau dataran rendah? Paham? Oh kan? Kita akan mempelajari tentang adaptasi manusia di daerah yang mudah terkena bencana. Oke, anak-anak paham? Kalau sudah paham, ada pertanyaan untuk Ibu untuk hari ini? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan ketua kelas dipimpin doa dulu sebelum tadi kegiatan pembelajarannya sudah bagus dan sesuai dengan sintaks dari model pembelajarannya tadi inquiry kolaboratif ya. Nah, dari orientasi tadi sudah memaparkan materi melalui media yaitu PPT interaktif. Kemudian di sintak yang merumuskan masalah itu kegiatannya menurut saya unik ya, karena siswa disuruh untuk membuat satu pertanyaan di setiap kelompok kemudian menempel di papan tulis. Untuk evaluasinya mungkin perlu adanya pengawasan ketika kegiatan diskusi atau kerja kelompok agar siswa di setiap kelompok itu terlibat secara aktif semua. Kemudian saran atau ide untuk di pertemuan selanjutnya tadi di bagian merumuskan masalah bisa juga dengan siswa bertukar sticky note, misal dari kelompok A bertukar dengan kelompok B. Nah, nanti menjawab pertanyaannya untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Sudah Untuk melanjutkan evaluasi yang diberikan Bu Ratna kepada Bu Husnul, ini catatan dari saya. Dari segi pembelajaran yang dilakukan itu sudah secara keseluruhan sudah bagus, sudah menanyakan keadaan siswa, bagaimana siswa sudah sarapan apa belum, keadaannya sehat apa ada yang sakit, terus mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Tadi materinya dataran, ya adaptasi tentang dataran tinggi, dataran rendah, itu sudah sangat bagus, sudah dikaitkan dengan realnya di kehidupan. Nah, terus di sini tadi Bu Husnul juga sangat menunjukkan peran guru sebagai fasilitator, karena benar-benar di sini murid yang menggali informasi dari materi pembelajarannya itu benar-benar siswa yang menggalinya sendiri. Akan tetapi Bu, ini ada satu masukan dari saya ya, untuk lebih menjelaskan lagi apa sih manfaat siswa setelah mempelajari materi ini. Jadi siswa tahu, oh aku setelah mempelajari ini loh manfaatnya untuk kehidupanku sehari-hari, aku bisa melakukan ini dan ini, seperti itu Bu. Jadi lebih ditunjukkan lagi manfaatnya setelah mempelajari materi, seperti itu Bu. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama.